Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Bersama saya, Miftah Rahmatillah, dan teman saya Fazkira Fatin akan membahas bagaimana cara membuat atau menghitung gaji karyawan dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti karyawannya sudah berstatus menikah atau belum, dan kemudian berdasarkan golongannya atau ketentuan memiliki anak atau tidak. Oke teman-teman, di sini kita udah melihat nih, ada sebuah tabel dan ada juga kotak-kotak kosongnya nih. Nah, kotak kosong ini ternyata dia akan diisi dengan menggunakan rumus. Kita akan jabarkan satu-satu, mulai dari jabatan struktural. Di sini akan menggunakan rumus if, sama dengan if tab. Oke, ini ya, sama dengan if tab. Kemudian kita klik golongan 1 ini, kita mulai dari golongan 1 terlebih dahulu. Sama dengan buka petik 1. Kenapa 1? Karena golongan 1. Nah, kemudian seperti ini. Titik koma lagi, buka petik, ketik staff. Kenapa staff? Karena golongan 1 itu diperuntukkan untuk staff. Oke. Kemudian titik koma, if lagi, tab. Kemudian klik lagi golongan 1-nya, TP sama di 6, sama dengan buka petik, sekarang golongan 2. Nah, golongan 2 itu siapa? Kasubag ya, teman-teman. Buka petik, jangan lupa. Kasubag. Oke. Terus kemudian if lagi. Jangan lupa titik komanya. If, kemudian klik lagi golongan 1 atau di D6-nya. Sama dengan buka petik. Sekarang golongan 3. 1, 2, 3. Tutup petik, titik koma, buka petik, kabak. Untuk golongan 3 diperuntukkan kepada kabak ya, kepala bagian. Titik koma, if lagi, kemudian tab, kemudian klik lagi pada golongannya, sama dengan buka petik, golongan keempat, tutup petik, titik koma, buka petik, direksi. Direksi itu adalah seperti direktur ya teman-teman, direksi. Nah, setelah itu baru kemudian tutup kurungnya 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena tadi kita masukkan if-nya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Setelah itu enter kan. Nah, sudah keluar kan satu staffnya. Oke, selanjutnya hanya tinggal menariknya ke bawah ya. Teret, sudah selesai. Oke, kita next ke gaji pokok. Nah, di gaji pokok kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP tab. Kemudian kita klik D6 golongan 1. Nah, kita gaji pokoknya tuh mulai dari golongan 1 terlebih dahulu, titik koma. Kita pergi ke, karena rumusnya VLOOKUP berarti vertical lookup. Lihat di garis vertikal. Nah, begini ya. Kita ke tabel 1. Setelah itu jangan lupa untuk dikunci. Untuk mengunci kita menekan Fn F4. Oke. Setelah itu titik koma lagi. Kemudian tekan 2, titik koma, dan 0. Kenapa 2? Karena pada tabel 1 tadi vertikal. Vertikal itu ke samping, berarti kolom yang kedua. Kolom 1 golongan, kolom kedua gaji pokok. Kita ingin melihat gaji pokok. VLOOKUP gaji pokok. Makanya dipilih kolom yang kedua ini. Dan 0, kenapa 0? Karena jika nanti hasilnya sesuai dengan dari tabel 1 tersebut, maka hasilnya akan keluar sama persis. Sedangkan jika tidak, maka hasilnya akan keluar 0. Setelah itu tutup kurung dan enter. Oke, sudah keluar. Tinggal kita klik ke bawah ya. Selesai. Next kita ke tunjangan istri. Nah, di tunjangan istri ini kita akan menggunakan rumus if. If. Kemudian kita ke status nikah atau belum. Nah, di sini kita klik E6 ya. Kemudian sama dengan buka petik, kita ketik nikah, tutup petik, kemudian titik koma, kita masukkan rumus VLOOKUP. Setelah itu kita klik D6. Nah, ini dia. Golongan 1, kemudian titik koma. Setelah itu kita ke bawah, kita mencari tabel
Nah, di tabel golongan 1 tadi blok semua juga. Setelah itu jangan lupa untuk dikunci Fn F4. Oke. Setelah dikunci titik koma, kemudian 4, titik koma lagi, kemudian 0, tutup kurung. Kenapa 4? Karena tadi kita rumusnya VLOOKUP kan? Tapi di sini tunjangan istrinya itu di kotak keempat. 1, 2, 3, 4. Tunjangan istri di kolom keempat. Makanya kita memilih angka 4 dan 0. 0 itu seperti tadi ya ketentuannya. Apakah jika nanti nilai 0, apakah nanti misalnya di tunjangan istri tersebut, kalau misalnya nilainya sesuai, maka dia akan keluar sama persis nilainya seperti pada tabel 1. Sedangkan jika tidak sama, maka dia akan keluar nilai 0, seperti itu. Oke, selanjutnya titik koma lagi, jangan lupa. Kemudian buka petik, 0, tutup petik, tutup kurung, enter. Oke, keluarkan hasilnya untuk tunjangan istri. Kemudian kita tarik ke bawah ya. Nah, untuk memberikan penambaran, maksudnya seperti koma, kita bisa di sini. Nah, warna penting, pilih number, kemudian use rhoda spreader. Oke. Untuk menghilangkan 2 0 di belakang koma ini, caranya menekan ini. Tuh, 2. Oke. Kita kesini aja dapatkan ya. Oke, next. Selanjutnya itu ada tunjangan anak. Untuk rumus tunjangan anak, ini agak sedikit panjang ya teman-teman. Kita akan pakai rumus if, sama dengan if. Dan satu lagi ada n. Kenapa kita menggunakan if n? Karena itu ada syaratnya ya teman-teman ya. Nanti akan ada syaratnya. Oke, kita klik E6. Di sini ya, statusnya nikah. Sama dengan, buka petik, ketik nikah, tutup petik, titik koma. Kemudian, jumlah anaknya ada berapa? Ada 2. Kemudian, kurang dari, sama dengan, karena ketentuannya seperti itu ya, ada di tabel soal. Kurang dari sama dengan 3, tutup kurung, kemudian titik koma, kita klik lagi tempat F6 tadi, jumlah anaknya, kemudian kali shift 8. Setelah itu VLOOKUP, kemudian kita klik D6, golongan 1, titik koma, dan selanjutnya kita akan tunjangan anak ya. Kita blok semua tabel 1 ini. Jangan lupa untuk dikunci. Fn, F4 kunci. Titik koma lagi, 3, titik koma lagi, 0, tutup kurung, kemudian titik koma, tekan if lagi, tab, n lagi, jangan lupa, tab lagi. Oke. Dan kita klik lagi E6 nya, statusnya sudah nikah atau belum, sama dengan buka petik, nikah, ketik lagi, tutup petik, titik koma, klik lagi F6 nya, jumlah anaknya lebih besar dari 3, tutup kurung, titik koma, 4 kali VLOOKUP. Panjang ya guys rumusnya. VLOOKUP, klik lagi D6 guys, nih golongannya. Nah ini kenapa panjang? Karena dia ada syaratnya tadi kan. D6, blok lagi kotak 1, tabel 1 tadi. Ya, Masya Allah. Setelah di blok, kemudian jangan lupa dikunci. Oke. Setelah dikunci, kemudian titik koma, 3, titik koma, 0, tutup kurung, titik koma,
kemudian buka petik, 0, tutup petik, tutup kurung 2 kali, enter. Lanjut dongkat dong deh. Bantu lengkap malamnya juga. Balik tok juga. Dibanci kak. HP kan kami dipakai kat kabelnya. Fatin aku kirim file, dia kirim video dah dia kirim file lo kaji yang hiji laptop kirim. Kak gue aku mus ya Allah ya subhanallah. Kita nih Allah Tuhan la ilaha illallah. Rumus ABCD. Ibu nak kamu ngoding apa kan? Sama dengan if tab. Oke, sekarang kita akan ke tunjangan anak ya teman-teman. Kita akan menggunakan rumus if and. Oke, kita klik di E6 ya. Bentar ya. Di manakah E6? Di statusnya apakah dia sudah nikah atau belum? Kemudian sama dengan buka petik, ketika nikah, tutup petik, titik koma, klik F6. F6 adalah jumlah anak. Jumlah anaknya ada 2. Kemudian lebih kecil sama dengan 3. Ini seperti syarat pada soal ya. Tutup kurung, titik koma, klik lagi jumlah anaknya kali VLOOKUP, klik D6, yaitu golongan 1, titik koma, kita pergi ke tabel 1 nih teman-teman, karena di tabel 1 itulah terdapat tunjangan anak, dan kita kan menggunakan rumus VLOOKUP tadi ya. Kemudian dikunci, setelah itu titik koma, 3 karena tunjangan anaknya itu ada di kolom ketiga, koma 0, if lagi, setelah itu n lagi, ini untuk syarat yang kedua ya. Kemudian kita dari 3, tutup kurung, titik koma, 4 kali, dan VLOOKUP. Kemudian klik lagi di golongan 1 ini, titik koma, blok lagi, kita blok kemana? Kita blok ke sini ya, tabel 1. Setelah itu kuncikan dia, setelah dikunci titik koma, kemudian 3, titik koma lagi, 0, tutup kurung, titik koma, buka petik, 0, tutup petik, dan tutup kurungnya sebanyak 2 kali ya, enter. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu ini dia, tinggal tarik ke bawah aja. Sama juga kayak tadi, untuk memberikan penomorannya, numbering pada harga, kita klik di sini ya teman-teman ya. Oke, nah untuk mengurangi 208, kita tinggal klik yang ini. Oke, setelah selesai sampai di sini teman-teman, sampai tunjangan anak. Selanjutnya tunjangan struktural, tunjangan transport, total gaji, dan total golongan akan dilanjutkan oleh teman saya Fazkira Fatin. Sekian dari Miftah, terima kasih, sampai jumpa. Saya Fazkira Fatin ingin melanjutkan tunjangan struktural. Tekan sama dengan lalu VLOOKUP. Setelah itu ketik G6, tekan G6, lalu titik koma,
lalu H22, tekan titik 2, lalu L23, tekan titik koma lagi, tekan 2, titik koma lagi, 0, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya juga sama kayak tadi, tekan halo up, G7, titik koma, lalu H22, titik 2, lalu L23, titik koma lagi, 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Ini juga bisa langsung ditarik ke bawah ya. Nah, misal terjadi error gini, bisa langsung taruh di setiap ada hurufnya ini, di H24 sama L25 ini ditaruh esteller. Setelah itu ininya dipindahin ke atas, lalu tekan enter. Selanjutnya juga sama kayak tadi. Ini pindahin ya. Oke, selanjutnya rumus tunjangan transportasi. Sama dengan H lookup
lalu tekan G6 titik koma H26 lalu titik 2 L27 lalu titik koma lagi, lalu tekan 2 titik koma 0 tutup kurung, enter. Ini juga gitu, sama lookup G7 titik koma H26 titik 2 L27 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung, enter. Juga bisa ditarik kayak tadi juga. Kalau error kalau error bisa ditambahkan kayak tadi $, di hurufnya ya, tapi buat H dengan L aja, gigi nggak usah. Lalu tarik ini, enter. Selanjutnya juga sama kayak tadi juga.
Oke, selanjutnya gaji pokok. Rumus gaji pokok adalah sama dengan sum lalu H6 pilih H6 titik 2 L6 tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya ditarik aja. Oke, setelah itu rumus total golongan. Rumusnya sama dengan sum if buka kurung di 6 titik 2 lalu D15 titik koma tanda petik lalu 1 ke 1 Romawi tutup tanda petik lalu titik koma lagi. Setelah itu M6 titik koma M11 tutup kurung, enter. Oke, yang bawahnya juga ditarik aja, tapi di total golongan 2 diganti menjadi angka Romawinya ada 2. Yang ketiga diganti menjadi angka Romawi yang ketiga. Yang keempat juga sama. Oke, selesai.